Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Nela Ceril dengan NIM E0512151052. Jadi dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar antropologi, pekan keempat saya akan menjelaskan mengenai variasi kebudayaan serta latar belakang budaya atau suku yang saya miliki. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih variasi kebudayaan itu. Jadi variasi kebudayaan atau keberagaman budaya merupakan perbedaan yang terdapat pada suatu kelompok orang ataupun masyarakat. Jadi variasi atau perbedaan ini mencakup berbagai aspek. Aspeknya itu dapat berupa keyakinan, dapat berupa praktik, dapat berupa norma, ataupun nilai-nilai yang terkandung pada kelompok orang atau masyarakat tersebut. Kemudian, variasi atau perbedaan yang terdapat pada kelompok ini didorong atau terbentuk dari berbagai faktor. Contohnya, kondisi geografis, kemudian faktor kepercayaan atau agama, kemudian faktor interaksi antar masyarakat, dan masih banyak lagi yang dapat mempengaruhi perbedaan atau variasi tersebut. Jadi di Bugis itu ada tradisi namanya Mapalete Bola atau memindahkan rumah. Jadi tradisi ini merupakan prosesi memindahkan rumah panggung secara bersama-sama. Jadi rumah Bugis yang terbuat dari kayu ini memang dirancang agar bisa diangkat oleh puluhan hingga ratusan orang. Jadi tradisi ini bukan hanya soal memindahkan rumah saja, tetapi juga menjadi simbol gotong royong dan solidaritas masyarakat. Kemudian Bugis juga mempunyai tradisi Mapadendang. Mapadendang merupakan tradisi pesta panen yang dilakukan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi Mapadendang ini melibatkan menumbuk padi yang menggunakan lesung dan alu secara berirama yang kemudian menghasilkan musik tradisional yang khas. Jadi acara Mapadendang ini juga sering diiringi dengan tarian dan menjadi ajang silaturahmi. Bahkan Mapadendang sendiri sudah sangat terkenal lewat tarian tradisional. Kemudian ada juga tradisi suku Bugis yang bernama Sigajang Laleng Lipa. Jadi tradisi ini adalah penyelesaian sebuah sengketa atau sebuah permasalahan yang dilakukan secara ekstrim ataupun brutal begitu. Yaitu tradisi ini dilakukan dengan bertarung di dalam sarung. Jadi dua orang yang berselisih akan dimasukkan ke dalam sebuah sarung sutra, kemudian saling menyerang menggunakan badik atau senjata tajam. Jadi tradisi ini melambangkan betapa tingginya nilai siri atau harga diri yang dijunjung oleh masyarakat Bugis. Kemudian ada juga tradisi Mapaci. Jadi Mapaci ini bagian dari ritual pernikahan suku Bugis yang dilakukan pada malam hari sebelum akad pernikahan. Jadi upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri dan hati calon pengantin dari hal-hal buruk. Mapaci dilakukan dengan meletakkan daun pacar di telapak tangan calon mempelai, kemudian daun itu menjadi simbol kesucian. Kemudian untuk tradisi suku Makassar juga sangat banyak begitu. Ada tradisi acara Kalumpuang. Jadi tradisi ini adalah upacara tahunan untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa. Jadi upacara sakral ini diadakan di Museum Balak Lumpua yang merupakan bekas istana kerajaan Goa. Jadi tradisi ini itu dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha yang memiliki tujuan untuk menghormati leluhur dan menjaga warisan sejarah kerajaan. Kemudian suku Makassar juga memiliki tradisi Padeko yang sama atau mirip seperti Mapadendang pada suku Bugis. Jadi Padeko ini adalah tradisi pesta panen yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Jadi pada tradisi ini masyarakat berkumpul untuk menyantap makanan bersama dan menikmati kebersamaan sebagai bentuk solidaritas. Kemudian ada tradisi Mak Baca-Baca.
Jadi tradisi ini adalah ritual doa bersama yang dilakukan di berbagai acara penting, seperti acara pernikahan, atau acara menempati rumah baru, ataupun saat lebaran. Jadi kegiatan ini atau tradisi ini dipimpin oleh tokoh masyarakat ataupun imam masjid. Jadi baca-baca ini menjadi sarana untuk memohon keselamatan atau sebagai doa untuk perlindungan kepada Tuhan. Jadi itu beberapa tradisi atau praktik-praktik yang dimiliki suku Bugis dan suku Makassar. Jadi tradisi atau kebiasaan yang dimiliki kedua etnis tersebut memang dapat dikatakan serupa atau mirip karena keterkaitan ataupun kedekatan di antara kedua suku tersebut. Lalu, seperti apa tradisi ataupun kebudayaan yang dimiliki keluarga saya sebagai etnis Bugis dan Makassar? Baik, di keluarga saya sendiri, saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari. Tetapi seringkali saya juga menggunakan ataupun mendengarkan bahasa Bugis dan Makassar dari orang tua saya. Walaupun tidak banyak, tapi saya mengerti atau paham bahasa-bahasa tersebut. Jadi terkadang ayah saya itu menyelipkan kata ataupun istilah-istilah yang berasal dari bahasa Bugis, begitu pula dengan ibu saya. Tetapi ketika saya berkunjung ke kampung halaman saya, baik itu di Bulukumba ataupun di daerah Makassar yang dimana tempat keluarga saya dapat mendengar bagaimana masyarakat atau keluarga saya itu berkomunikasi yang betul-betul semuanya itu menggunakan bahasa daerah. Jadi tidak dicampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan dari situ saya dapat berpendapat atau menarik kesimpulan kalau dari bahasa tersebut saya menemukan perbedaan berasal dari intonasi ataupun dialek yang dimiliki kedua bahasa tersebut. Jadi perbedaannya itu menurut saya di bahasa Bugis itu cenderung lebih lembut dan lebih halus caranya berbahasa dan berkomunikasi. Sedangkan untuk orang Makassar, dia itu ketika berbahasa cenderung lebih tegas dan intonasinya lebih tinggi. Dan saya juga melihat ada beberapa kata ataupun istilah yang kalau di bahasa Bugis itu katanya itu tidak terlalu kasar atau tidak terlalu keras, sedangkan di Makassar itu cukup kasar ataupun cukup keras menurut saya. Seperti itu. Kemudian dari segi tradisi. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau tradisi antara Bugis dan Makassar itu sebenarnya hampir sama ataupun ada beberapa tradisi yang sama. Jadi, tradisi di keluarga saya itu sering melakukan tradisi membaca-baca, baik itu ketika pernikahan ataupun ketika ingin syukuran, ada keberhasilan yang telah dicapai. Bahkan saat berpindah ke rumah baru itu kita juga melakukan tradisi tersebut untuk memohon keberkahan ataupun perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk tradisi di pernikahan, tradisi pernikahan antara Bugis dan Makassar itu menurut saya hampir sama gitu. Hanya sebagian-bagian kecil yang harus diperhatikan dengan teliti, baru kita menyadari letak perbedaannya. Contohnya di pernikahan Bugis dan Makassar yang saya lihat sejauh ini, mereka itu sama-sama melakukan tradisi mapaci. Di antara pernikahan Bugis dan pernikahan Makassar itu mereka memiliki kuliner khasnya masing-masing, terutama di kue-kue seperti itu. Kemudian tradisinya itu sama-sama menurut saya menjunjung solidaritas dan kerjasama ataupun gotong royong begitu, karena dapat dilihat
Kalau di pernikahan-pernikahan Bugis yang saya datangi di kampung itu, mereka akan membuat semacam kerangka dari kayu ataupun rotan, ya dari rotan yang akan menghiasi rumah pengantin. Dan itu dibuat bersama-sama beramai-ramai oleh masyarakat sekitar rumah kita, seperti itu. Kemudian tradisi yang dimiliki oleh keluarga saya juga, yaitu setelah acara pernikahan di kampung saya di Bulukumba, yaitu etnis Bugis ataupun suku Bugis, kami akan melakukan liburan gitu. Pergi liburan dengan membawa banyak makanan, serta juga melakukan syukuran seperti itu. Jadi tiap ada pernikahan, kami pergi berlibur, pergi berenang-berenang lah, mandi-mandi lah, seperti itu. Kemudian kami juga mengunjungi makam-makam leluhur, contohnya kayak makam Patiro lah, seperti itu ya. Terus untuk tradisi di Makassar, di pernikahan Makassar, saya dapat melihat kalau suku Makassar ini melakukan proses untuk membersihkan diri kepada pengantin. Jadi lebih tepatnya adalah proses mapasili. Jadi proses mapasili ini jadi mempelai perempuannya itu dimandikan dengan air yang telah ditaruh atau disimpan berbagai tanaman-tanaman, kemudian akan digini-giniin, pasti seperti itu. Jadi untuk membersihkan diri lah istilahnya. Kemudian di pernikahan di pernikahan Makassar juga saya melihat kalau ada proses mempelai perempuannya itu dirapikan alisnya gitu, kemudian disuapin onde-onde, kemudian makanan-makanan lainnya begitu sebelum akad. Kemudian ada pula tradisi sunatan atau kitanan, di mana di acara itu juga dipenuhi atau dilakukan doa bersama. Kemudian acara kitanannya itu dimulai. Terus untuk anak perempuan yang dikitan di suku Bugis dan Makassar itu, mereka juga melalui proses mapasili. Kemudian mereka juga akan dipasangkan baju bodoh yang berlapis-lapis seperti itu. Kalau tidak salah sampai 7 lapis. Kemudian kita akan membahas mengenai nilai-nilai ataupun norma. Jadi sebagai suku Bugis Makassar yang sangat menjunjung tinggi nilai Sirina Pace, tentunya keluarga saya juga akan mengimplementasikan atau menanamkan kepada diri tiap keluarganya mengenai nilai tersebut. Jadi kami sangat ditekankan untuk menjaga harga diri serta kehormatan. Kemudian bagaimana kita menghargai atau dapat peduli kepada orang lain sebagai konsep dari Pace. Kemudian nilai-nilai semangat yang tidak pantang menyerah, kemudian nilai-nilai gotong royong serta solidaritas sangat saya junjung tinggi juga. Dan tidak lupa juga adapun nilai yang sangat ditekankan, yaitu nilai kesopanan. Itu jadi bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berbahasa, dan tentunya tidak lupa dengan tradisi tabe. Ketika kita permisi ke orang lebih tua ataupun kepada sesama lah, kita harus menggunakan kata tabe untuk menghargai orang tersebut, serta sedikit menundukkan badan sebagai tanda penghormatan, seperti itu. Lalu seperti apa kebudayaan-kebudayaan tersebut mempengaruhi identitas saya, dan bagaimana relevansinya mengenai kehidupan modern seperti sekarang? Tentunya kebudayaan-kebudayaan itu yang terdiri dari nilai-nilai, norma, maupun tradisi sangat membentuk identitas saya. Jadi saya dapat menunjukkan kepada orang-orang bagaimana tradisi yang saya miliki, atau apa nilai-nilai yang ditanamkan kepada saya yang akan mencerminkan bahwa dari suku mana saya berasal. Seperti konsep Sirina Pace yang sangat mengedepankan harga diri serta kehormatan, serta bagaimana kita kasihan lah, peduli dengan orang lain. Jadi dengan konsep itu saya sangat menjaga diri saya yang akan mencerminkan ataupun saya sangat junjung tinggi sebagai suku Bugis Makassar. Kemudian bagaimana saya memperlakukan orang dengan tradisi tabe,
yaitu dapat dilihat sebagai nilai-nilai kesopanan. Kemudian dari segi bahasa juga, bagaimana saya dapat menuturkan bahasa-bahasa itu walaupun tidak sefasih atau tidak semenguasai sepenuhnya, tetapi itu dapat menjadi identitas ataupun ciri khas yang akan membuat orang mengetahui bahwa oh ternyata orang ini ya, orang ini ya. Tentunya itu semua sangat berkesinambungan atau saling berhubungan untuk membuat sebuah identitas. Lalu seperti apa relevansi nilai-nilai kebudayaan itu dengan kehidupan modern sekarang? Jadi nilai-nilai kebudayaan dari suku Bugis dan Makassar yang kemudian saya tanamkan atau yang saya junjung saat ini sangat membantu untuk menghadapi dunia modern seperti sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia modern sekarang yang serba modern dan semua serba canggih, banyak hal-hal ataupun isu-isu yang dapat mempengaruhi kita begitu. Dan itu pengaruh yang buruk. Contohnya, sekarang itu kita mudah terpecah belah karena berbagai faktor. Tapi karena saya sangat menjunjung tinggi nilai kepedulian ataupun nilai-nilai gotong royong dan semacamnya, pokoknya nilai-nilai baik yang dimiliki dari suku tersebut, jadi saya dapat lebih positif serta menghargai perbedaan itu serta menghindari permasalahan atau konflik tersebut. Kemudian bagaimana cerminan dari suku Bugis Makassar yang tidak pantang menyerah, yang memiliki semangat yang tinggi, juga sangat saya implementasikan pada kehidupan sekarang. Seperti bagaimana sebenarnya saya sangat bagaimana saya harus melawan rasa malas saya untuk mengerjakan video ini. Tetapi karena saya mengingat bahwa suku Bugis Makassar itu dikenal karena semangat yang pantang menyerahnya, jadi saya bersemangatlah untuk membuat video ini. Jadi nilai-nilai yang terkandung di suku Bugis dan Makassar ini sangat membantu kita untuk menghadapi berbagai tantangan di kehidupan modern seperti sekarang. Seperti itu. Jadi ketika kita dapat menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, tentunya itu akan juga membuahkan sebuah hasil ataupun hal-hal yang positif juga, seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai variasi kebudayaan serta macam-macam kebudayaan, terutama di suku Bugis dan Makassar, serta seperti apa kebudayaan yang saya punya pada keluarga saya sebagai etnis Bugis Makassar. Jadi Pak, mohon maaf atas kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.